Indonesia ini, atlet-atlet Indonesia memang sangat terkenal pada saat ini ya, sebagai atlet yang selain juara tetapi juga berhasil meraih rekor dunia dalam hal kategori speed. Nah, jadi Indonesia sangat diakui, dihormati ya, dan dianggap sebagai lawan berat bagi seluruh atlet-atlet panjat tebing di seluruh dunia untuk kategori speed. Tapi saya tetap optimis bahwa 2024 nanti Olimpiade di Paris itu bisa menjadi momen bagi insan panjat tebing kita, terutama bagi para atlet-atlet kita untuk bisa berjaya, untuk bisa kembali merajai dan menjadi yang paling the best lah. Gitu. Kalau peluang kita insya Allah kalau untuk kategori speed mungkin kita akan bisa meraih banyak medali ya tentu targetnya harus agak tinggi ya, targetnya harus tinggi, targetnya tentu harus meraih emas. Kita melihat mulai dari sekarang, tentu kita melakukan pembinaan secara intensif sekali ya terhadap atlet-atlet kita yang ada. Dan beberapa atlet kita yang masih muda, itu potensinya sudah terlihat dari sekarang. Dan nanti ketika 2024 kita lihat bahwa mereka masih bisa bertanding. Karena usianya masih tergolong muda. Karena apapun namanya masa otot, itu juga penting. Ketika orang sudah menjelang usia berapa tahun gitu ya, mungkin sudah agak lebih senior, pasti masa ototnya akan otomatis menurun dan itu akan mempengaruhi performa. Jadi usia juga penting di sini. Nah, kita kebetulan punya stok atlet-atlet muda yang memang bagus-bagus, potensinya juga luar biasa, menang di banyak kejuaraan, bahkan kejuaraan dunia ya. Ada atlet Jawa Timur misalnya namanya Adi, itu sudah menang kejuaraan untuk kategori speed juga, dunia juga. Umurnya baru 19 tahun. Artinya nanti 2024 dia masih bisa jauh itu, masih bisa ikut gitu. Kalau dari atlet yang sekarang ada, ya misalnya ya mulai dari Katibin, Fedrik, Adi, itu banyak mas. Yang perempuan juga banyak, ada kemarin malah Desak gitu ya. Desak Rita itu sebetulnya bisa bisa lebih baik lagi prestasinya gitu ya, bahkan dalam babak prakualifikasi angkanya nomor 3 dia. Tapi ketika pertandingan ya kadang-kadang kan suka tidak mujur gitu ya, nggak bisa sampai atas, ada semacam ya tergelincir gitu. Nah ini kadang-kadang ya memang ya ini nasib, jalannya takdir. Tetapi bahwa secara hitungan angka dia sudah dapat, waktunya dia sudah bisa memecahkan itu. Dan sebetulnya bukan FPTI saat ini menyiapkan bukan cuma second line, tapi juga third line. Kenapa? Karena dari kejuaraan junior pun sudah mulai kita pantau. Ya masih umur 15 gitu, 13, 15 sudah kita lihat ini seperti apa kira-kira potensinya. Karena memang makin muda mereka mendalami olahraga ini, makin baik, makin terbentuk yang namanya muscle memorinya atau memori ototnya. Nah misalnya kayak Katibin ya, Kiromal Katibin salah satu pemegang rekor dunia sebelum dikalahkan temannya yang lain gitu ya. Itu dia mulai dari umur 8 tahun. Jadi penting sekali bagi kalau memang betul-betul ada bakat dan ada minat ya, dan kita ketemu dengan kita bisa fasilitasi. Dan yang saya kagum dari teman-teman atlet kita di panjat tebing adalah bahwa mereka sendiri masing-masing atlet punya target yang mereka simpan, yang mereka terus lihat setiap hari, dan itu dijadikan motivasi serta semangat untuk terus meningkatkan prestasinya. Yang menarik dari para atlet kita, walaupun mereka dalam pelatnas gitu ya, mereka satu kamar bareng, sahabatan gitu ya, tetapi semuanya terpacu untuk bisa mengalahkan temannya dan menjadi yang terbaik. Jadi saya tanya, setiap atlet itu saya tanya motivasinya masing-masing. Dan luar biasa mereka sangat, mereka termotivasi untuk bisa berada di podium tertinggi, dan kemudian bendera merah putih dikibarkan, dan
apa namanya, dan lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Itu cita-cita mereka.